Jadi keluarga pengiring serah seberikan kau tak usah kebeter, karena dan mereka sudah membidangi, sudah terlalu mereka ngawal jamaah dan itu keluarga majelis seluruh PT yang menara suci, insya Allah tidak akan merasa kesusahan dan kesulitan, insya Allah. Hari yang penuh kebahagiaan dan haru menyelimuti rombongan jamaah PT Menara Suci Sejahtera yang secara resmi diberangkatkan menuju Tanah Suci Makkah dan Madinah. Sebanyak 45 jamaah berangkat dalam program Umroh Sa'i, Suci, Amanah, Efisien, paket 16 hari, yang dirancang untuk memberikan pengalaman ibadah terbaik dan penuh keberkahan. Kamis, tanggal 9 Oktober tahun 2025, keberangkatan jamaah ini tidak hanya menjadi momen spiritual bagi para peserta, tetapi juga menjadi simbol kuatnya semangat umat Islam dalam memenuhi panggilan Allah SWT untuk beribadah ke Tanah Suci. Salah satu yang menarik perhatian adalah keberangkatan Kepala Desa Jangur Kecamatan Sumberasi Kabupaten Probolinggo, Lotfi, bersama sang istri tercinta, Ketua TPPKK Desa Jangur, Rukmawati. Pasangan ini berangkat dengan niat tulus menunaikan ibadah umroh sekaligus menjadi inspirasi bagi masyarakat Desa Jangur untuk terus memperkuat keimanan dan semangat beribadah. Rombongan jamaah ini difasilitasi oleh PT Menara Suci Sejahtera, Biro Perjalanan Umrah dan Haji yang sudah dikenal luas karena integritas dan pelayanannya yang profesional. Perusahaan ini memberikan jaminan kenyamanan dan keamanan kepada para jamaah, mulai dari keberangkatan, selama berada di Tanah Suci, hingga kepulangan ke tanah air. Menariknya, PT Menara Suci Sejahtera dimiliki oleh Danunit Intel Koram 083, Malang. Letda If Esmanto, yang termasuk keluarga dari Kepala Desa Jangur, Lotfi, sosok perwira TNI yang dikenal tegas, religius, dan berjiwa sosial tinggi ini memiliki komitmen kuat dalam memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat yang ingin menunaikan ibadah umrah. Awalnya seperti saya sudah tidak mau umroh, cuma karena tertarik dengan PT Menara Suci mereka, PT-nya Epar dan Kaulin, perusahaan tour and travel khusus membidani jamaah haji khusus dan umroh. Dalam sambutannya sebelum pemberangkatan, Letda Infantri Esmanto menyampaikan rasa syukurnya karena perusahaannya kembali dipercaya untuk mengantarkan para tamu Allah. Kami sangat berterima kasih atas kepercayaan para jamaah. Melayani tamu Allah bukan perkara kecil. Ini amanah yang besar dan mulia. Karena itu, kami selalu memastikan seluruh proses berjalan dengan baik. Mulai dari manasik, akomodasi, hingga bimbingan ibadah di Tanah Suci. Tegasnya, ia juga menambahkan bahwa Umroh Sa'i bukan hanya sekadar nama program, melainkan filosofi pelayanan suci dalam niat, amanah dalam pelayanan dan efisien dalam pelaksanaan. Kami ingin para jamaah tidak hanya berangkat secara fisik, tapi juga secara spiritual. Umroh adalah perjalanan hati. Kami bantu agar setiap langkah jamaah menjadi ibadah yang bernilai di sisi Allah SWT, ujarnya penuh semangat. Dalam keberangkatan kali ini, para jamaah akan menjalani ibadah selama 16 hari. Dengan jadwal padat namun nyaman, mereka akan mengawali perjalanan di Madinah Al-Munawwarah, menunaikan ibadah di Masjid Nabawi, berziarah ke makam Rasulullah SAW, serta mengunjungi berbagai lokasi bersejarah seperti Masjid Kuba, Jabal Uhud, dan Masjid Qiblatain. Selanjutnya, jamaah akan menuju Makkah Al-Mukarramah untuk menunaikan ibadah utama umrah di Masjidil Haram mulai dari tawaf, sa'i antara Bukit Safa dan Marwah, hingga tahallul. Di sela-sela ibadah, jamaah juga akan diajak mengunjungi tempat-tempat penuh nilai sejarah dan makna spiritual seperti Jabal Rahmah, Mina, dan Gua Hira. Seluruh jamaah akan mendapatkan fasilitas hotel berbintang 3 dan 4, transportasi nyaman ber-AC, menu makanan khas Indonesia yang halal dan bergizi, serta pembimbing ibadah bersertifikat yang mendampingi selama di Tanah Suci. PT Menara Suci Sejahtera juga menyiapkan tim kesehatan khusus yang siap melayani jamaah jika dibutuhkan. Sebelum berangkat, jamaah telah mengikuti bimbingan manasik umrah selama beberapa hari. Kegiatan ini bertujuan agar seluruh peserta memahami dengan baik tata cara ibadah sesuai tuntunan Rasulullah SAW. Selain itu, manasik juga menjadi ajang mempererat silaturahmi antar jamaah, membangun kebersamaan, dan menumbuhkan semangat ukhuwah Islamiyah. Kami ingin jamaah tidak hanya memahami teori, tetapi juga siap secara mental dan spiritual. Karena di Tanah Suci, setiap langkah dan doa memiliki makna besar, ujar salah satu pembimbing ibadah dari PT Menara Suci Sejahtera. Keberangkatan Kepala Desa Jangur dan istri disambut dengan antusias oleh warga. Sejak pagi, masyarakat datang ke rumah Kepala Desa untuk memberikan ucapan selamat, doa,
dan dukungan. Suasana penuh kehangatan tampak saat keluarga, perangkat desa, dan masyarakat berkumpul dalam acara pelepasan sederhana namun penuh makna. Banyak warga mengungkapkan rasa bangga dan terinspirasi oleh keberangkatan pemimpin mereka. Kami bangga punya kepala desa yang menjadi teladan. Beliau selalu dekat dengan masyarakat dan religius. Semoga umrahnya membawa keberkahan bagi keluarga dan seluruh warga desa Jangur bangkit. Ujar Rohman. Keberangkatan ini juga diharapkan menjadi momentum bagi masyarakat desa Jangur untuk semakin giat menabung dan berusaha agar bisa menyusul menunaikan ibadah ke Tanah Suci melalui biro perjalanan yang amanah seperti PT Menara Suci Sejahtera. Dalam pesan terakhirnya, pihak PT Menara Suci Sejahtera berpesan kepada seluruh jamaah agar menjaga niat dan keikhlasan selama menjalankan ibadah. Perjalanan ini adalah ibadah, bukan wisata. Jagalah hati, perbanyak zikir, kurangi keluh kesah, dan perbanyak syukur. Setiap langkah di Tanah Suci adalah pahala. Pesan panitia keberangkatan. Dengan semangat umroh saya suci, amanah, efisien, PT Menara Suci Sejahtera terus berkomitmen untuk menjadi biro perjalanan umrah yang terpercaya, profesional, dan penuh keberkahan. Semoga seluruh jamaah, termasuk Kepala Desa Jangur Lutfi dan Ketua TPPKK Rukmawati, diberikan kesehatan, keselamatan, dan kembali ke tanah air dengan membawa pengalaman spiritual yang mendalam serta predikat umrah yang mabrur. Dari tim liputan Probolinggo, Saiful Media Radar Patroli mengabarkan.